Dari Bapak siapa? Dengan Bapak siapa? Indri Yulianto. Oke. Perwakilan dari Bapeda ya Pak? Dari tim juri dan tim teknis Lomba Krenova tahun 2023. Oke. Bapak boleh dijelaskan sedikit tentang Krenova itu sendiri Pak? Oh, iya. Jadi Lomba Krenova itu kreasi dan inovasi. Itu merupakan salah satu upaya dari pemerintah Kabupaten Kebumen untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan potensi ekonomi lokal melalui pengembangan potensi sumber daya alam, kemudian pariwisata dan agrobisnis. Kalau dari Lomba Krenova itu pasarnya itu siapa aja ya Pak? Oh, gitu. Sasarannya? Ya, sasaran Lomba Krenova ini semua unsur komponen masyarakat Kabupaten Kebumen itu bebas untuk mengikuti. Jadi bisa dari unsur pelajar, bisa dari unsur mahasiswa, kemudian juga perguruan tinggi dan masyarakat umum. Bahkan lembaga-lembaga penelitian juga kita bebas untuk mengikuti. Yang penting KTP-nya orang Kebumen, alamatnya Kebumen. Dari awal dibuatnya Krenova itu sendiri, kira-kira tim dari Krenova itu punya cita-cita atau bertujuan untuk apa sih Pak? Jadi tujuan dari Krenova itu sekali lagi seperti yang saya sampaikan bahwa kita itu punya visi daerah mewujudkan Kebumen semarak, sejahtera, mandiri, berakhlak. Salah satunya itu kita harus mengembangkan potensi sumber daya ekonomi lokal. Nah, bagaimana cara mengoptimalkan sumber daya ekonomi lokal itu tentunya yang paling penting salah satunya adalah bagaimana sumber daya manusia yang kita miliki di Kabupaten Kebumen itu bisa mengoptimalkan sumber daya alam yang kita miliki sehingga itu bisa punya daya saing, punya nilai jual yang lebih tinggi. Bayangkan kalau misalnya ini yang kita lihat nih, bonggol pisang. Bonggol pisang ketika itu tidak bisa kita olah, ya hanya menjadi bonggol pisang, cacing itu dan sebagainya tidak dimanfaatkan, hanya menjadi pupuk organik dan sebagainya. Tetapi di tangan adik-adik MAN 2 ini, bonggol pisang bisa jadi salah satu sumber untuk menjadi sebuah produk makanan bernama brownies. Nah, itu kan luar biasa. Jadi itu punya nilai ekonomis yang jauh lebih tinggi daripada sekedar hanya bonggol pisang. Seperti itu. Terus untuk mekanisme lombanya sendiri itu prosesnya seperti apa? Oh ya, prosesnya. Jadi proses itu kita ada 14 tahapan. Tapi yang bisa kita sampaikan ada proses pengumuman kurang lebih 2 minggu, kemudian ada proses seleksi administrasi, kemudian di seleksi administrasi itu kita ambil 10 terbaik. Jadi ada 2 kategori, pertanian dan pangan, kemudian kategori yang kedua teknologi, jadi rekayasa teknologi dan IT lah seperti itu. Nah, dari 2 kategori tersebut kita ambil 5 di 10 besar. Setelah kita ambil 10, kemudian kita undang untuk memaparkan proposalnya. Nah, kemarin 2 minggu yang lalu atau 1 minggu yang lalu kita sudah undang untuk menyampaikan ataupun mempresentasikan proposalnya. Hari ini di tahapan yang ke-10 kita kunjungan lapangan untuk mencoba melihat bagaimana proses sebenarnya dari inovasi yang dilakukan. Seperti itu. Kalau boleh tahu nih Pak, kriteria penilaiannya seperti apa? Nah, kalau kriteria penilaian itu standarnya kalau tidak salah ada 10 atau 12 itu memang terdiri dari misalnya keunikan, kemudian bagaimana peluang potensi pasarnya, kemudian bagaimana keberlanjutan ketika itu masuk ke dunia usaha, kemudian keamanan pangannya atau keamanan produknya dan banyak lagi. Tapi yang jelas itu memang kita mencari keunikan. Jadi fresh, bagaimana inovasi-inovasi itu dihasilkan dari masyarakat Kabupaten Kebumen. Bisa saja itu bisa mereplikasi, tapi bisa juga itu merupakan temuan asli inovator yang bersangkutan. Pertanyaan yang terakhir, siapa aja Pak yang berperan atau ikut serta dalam Krenova ini? Jadi yang berperan tentunya memang tadi selain sasaran peserta, kita juga melibatkan
multi stakeholder, multi OPD, multi lembaga sebagai tim juri dan tim teknis. Sebagai gambaran, di tim juri itu kita terdiri dari 5 orang, itu ada unsur OPD, Bapeda, kemudian bagian organisasi sebagai leading sector focal point untuk penilaian inovasi dan kreasi di Kabupaten Kebumen. Kemudian juga ada unsur perguruan tinggi dari Universitas Papua Bangsa, kemudian ada juga unsur dari media pers, ada ketua PWI, kemudian juga ada tokoh masyarakat, budayawan. Tahun ini kita ambil kalau nggak salah Mas Sigit Asmodiwangso. Jadi memang yang terlibat itu memang kita optimalkan betul-betul dari berbagai elemen yang ada di masyarakat Kabupaten Kebumen agar apa? Agar hasilnya itu optimal. Jadi penilaiannya itu memang dari hulu sampai hilir, dari berbagai aspek itu bisa kita mixkan. Jadi nanti harapannya tentunya kreasi inovasi yang dihasilkan itu tidak mandek sampai perlombaan itu pemenangnya, tetapi juga yang paling penting yang kita ingin tuju adalah bagaimana inovasi dan kreasi ini kedepannya itu bisa terus berlangsung, kemudian memberi kemanfaatan untuk masyarakat Kabupaten Kebumen. Nah, untuk itu selain harapan itu, kami juga dari sisi inventor atau inovator, pemenang dari lomba ini akan kita ikutkan di lomba Krenova tingkat provinsi. Kemudian juga ada penilaian inovasi Government Award ya. Jadi IGA dari Kemendagri setiap tahun dari lomba Krenova ini semua peserta kita coba untuk ikutkan sebagai salah satu inovator seperti itu. Itu terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Selalu Pak. Semangat teman-teman. Pesan dan pesan nggak buat teman-teman tim Krenova dari Mandua Kebumen? Ya, begini. Pertama, kami mengapresiasi bahwa anak-anak Mandua Kebumen ternyata hebat-hebat. Buktinya bisa berkreasi tentang hal baru ya, ini namanya Krenova ya. Jadi kreativitas anak-anak ini sangat luar biasa untuk bisa menampilkan hal baru dari produk lokal kemudian diinovasi sehingga menghasilkan hal baru di Kebumen ini. Sehingga kami mengapresiasi dan kami sampaikan terima kasih terutama kepada tim Krenova Mandua Kebumen yang sudah menampilkan yang terbaik untuk acara ini ya, untuk lomba Krenova di kabupaten. Dan pesan kami terus tingkatkan kreativitasnya, terus tingkatkan inovasinya sehingga ke depan lebih berkreasi lagi, lebih berinovasi lagi untuk kemajuan madrasah pada khususnya dan terutama di kemajuan di Kebumen pada umumnya. Nah, ini yang kami pesankan kepada tim Krenova Mandua Kebumen. Mudah-mudahan kita semua bisa mendukung adanya kreativitas dari mereka ya. Insya Allah kalau madrasah siap untuk mensupport apapun yang diperlukan untuk tim Krenova Mandua Kebumen karena ini sangat menjanjikan untuk keberhasilan ke depan dari Mandua Kebumen itu sendiri. Baik Pak, terima kasih atas waktunya.